beliau sedang mengangkat perkembangan geowisata melalui strategi percepatan validasi geosite Danau Rayo di Kabupaten Musirawas Utara. Kalau disingkat namanya Spaghetti Duo. Wah, panjang Iya. sekali ya, Bun. Iya, itu mereka punya kesimpulan awal bahwa Danau Rayo ini secara topografi merupakan danau yang dibentuk oleh jatuhnya meteor. Wah, Tuh. keren. Podcast Pesona Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Danau Rayo, jangan lupa makan iwak pedo. Apa kabar Sobat Pesona? Jumpa lagi bersama dengan Angga Selarga di podcast Pesona Sriwijaya. Nah Sobat Pesona, pada podcast edisi kali ini di studio kita sudah hadir seorang tokoh yang merupakan Kepala Dinas Disbudpar Kabupaten Muratara. Beliau juga adalah seorang doktor dan saat ini beliau akan memperkenalkan kepada kita ada produk baru dari Kabupaten Muratara yang akan diperkenalkan kepada kita semua dan mungkin kita akan lebih banyak tahu nih apa yang ada di Kabupaten Muratara dan tentunya Danau Rayo yang katanya salah satu tempat ini merupakan dua dari satu tempat yang terbaik se-Asia Tenggara. Langsung saja kita sambut bersama Dr. Marlinda Sari. Halo Bun, apa kabar? Halo Mbak, Wah, keren. sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau jadi dokter tuh enak banget ya kayaknya ya. Seger, terus belajar terus kayak gitu ya. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bun, terima kasih sudah bisa hadir di podcast kami kali ini dan memberikan ilmu pengetahuan dan juga sedikit menceritakan mengenai Kabupaten Muratara. Iya, Nah, keseharian Bunda ini apa sih, boleh cerita sedikit nggak? Iya, baik. Saya saat ini alhamdulillah dipercaya oleh Bupati Musirawas Utara sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musirawas Utara. Kurang lebih 3 tahun saya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Itu Mbak. Ya, terus selain dari itu ada kegiatan lain nggak nih Bunda? Oh iya, saat ini saya lagi jadi siswa nih ceritanya. Wah, oke. Jadi siswa Pendidikan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 di Lembaga Administrasi Negara Jakarta. Wah, keren banget ya. Iya. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang diangkat di pendidikan yang Bunda lalui sekarang ya. Iya. Ini kalau saya dapat bocoran nih ya, Sobat Pesona, beliau sedang mengangkat perkembangan geowisata melalui strategi percepatan validasi geosite Danau Rayo di Kabupaten Musirawas Utara. Kalau disingkat namanya Spaghetti Duo. Wah, panjang sekali ya, Bun. Iya. Bisa cerita sedikit nggak, Bun, mengenai ini? Jadi karena kita siswa, kita punya kewajiban menyusun sebuah produk yang disebut proyek perubahan. Artinya proyek perubahan dari yang tidak ada jadi ada. Nah, Danau Rayo ini sudah dikenal lama sebenarnya sih, tapi kita akan berusaha mengembangkan Danau Rayo ini biar lebih terkenal lah ibaratnya ya. Jadi saya mencoba menyusun proposal yang sudah disetujui, sudah saya seminarkan di Lembaga Administrasi Negara. Jadi judul proyek perubahan saya itu adalah pengembangan geowisata melalui strategi percepatan validasi geosite Danau Rayo. Kenapa strategi percepatan? Artinya memang kita ingin lebih cepat. Betul. Nah, ketika kita melakukan percepatan, dampaknya nanti juga Muratara akan mendapatkan impact yang baik. Seperti itu. Jadi untuk sekarang ini masih dalam tahap strategi dulu ya, Bun? Iya, strategi dulu. Jadi dari strategi percepatan ini yang saya singkat menjadi brandingnya Spaghetti Duo, biar lebih mudah dikenal Spaghetti Duo. Produknya adalah jangka pendeknya itu saya melakukan kerjasama dengan Prodi Geologi Unsri untuk melakukan penelitian dan pengembangan di geosite Danau Rayo. Karena apa? Selama ini dari mulut ke mulut ada yang bilang bahwa Danau Rayo itu bentuknya unik nih. Betul, ini agak menarik nih Bun ya. Kan kenapa saya agak jadi bertanya ya, kenapa dibilang geosite di situ, di wilayah itu ada apa di situ? Ya, jadi geosite ini Mbak adalah situs atau tempat yang mempunyai nilai geologi. Oke. Ya, nilai geologi itu ya mungkin dari proses pembentukannya, proses alam, seperti itu. Nah, dari penelitian teman-teman ITB, saya sudah membawa teman-teman ITB tahun 2023, itu mereka punya kesimpulan awal
bahwa Danau Rayo ini secara topografi merupakan danau yang dibentuk oleh jatuhnya meteor. Wah, keren. Kemudian saya melanjutkan penelitian ini bersama teman-teman melalui produk Spaghetti Duo ini. Saya bersama teman-teman ahli geologi Unsri dan didukung juga oleh Ikatan Ahli Geologi Sumatera Selatan melakukan penelitian secara morfologi. Jadi dari morfologi ternyata memang diyakini bahwa Danau Rayo ini dibentuk dari jatuhnya meteor. Jadi mungkin kayak ini kayak apa namanya, kita bicara ini aja ya Bun ya. Kalau saya kan pernah ke sana tuh Bun, Ya, dan danau itu memang kalau sepertinya hitam ya. Apa hitam, kan gaya bulat, hitam ada bulat, kesan mistis, agak gitu kesan ya. mistis bener ya. Gitu Jadi ya. itu memang ada karena meteor tuh kan ininya hitam ya Iya, bentuknya. iya. Oke. Jadi jatuhnya meteor itu diperkirakan titik awalnya adalah tempat kita acara. Itu titik yang paling tinggi. Oh, Ya, oke. itu diduga di Oh, sana. Festival Danau Rayo kemarin ya? Ya, Oke. itu Itu titik tertinggi. titik tertinggi itu tempat diduga jatuh awal. Oh, jatuhnya Jadi meteornya. jatuhnya itu dari tim ahli geologi meneliti bahwa jatuhnya miring. Oke. Ya, tapi memang ini butuh penelitian lebih dalam lanjut. lagi. Dan sekarang ini kami sedang meneliti batu-batuan yang ada di sana. Kami ambil sampelnya, itu kami bawa ke labor geologi. Jadi batuannya emang ada di sana, Bunda? Ya, jadi batu-batu yang ada di permukaan saja yang kami ambil. Oh. Jadi belum kami melakukan coring. Jadi belum makanya dibor gitu belum. ya? Oh. Karena kalau kita melakukan coring itu butuh biaya yang sangat mahal. Nah, ini kendalanya juga. Karena untuk melakukan coring, pengeboran itu bukan pengeboran biasa, bukan pengeboran kayak sumur bor Betul. gitu. Ini pengeboran yang Ya, dengan teknik teknologi ya, betul, teknik teknik geologi. ya, teknik Dan geologi. kami juga butuh bantuan dari Badan Geologi. Jadi kami masih sounding dengan Badan Geologi apakah mereka berkenan untuk melakukan penelitian lebih lanjut karena memang harus batuan-batuan ada di sekitar sana harus diteliti lebih lanjut. Untuk melihat apakah ejecta, jadi istilahnya kalau meteor jatuh itu nanti ada yang keluar. Iya, betul. Nah, itu ejecta. Apa kayak muncrat ke Ya, mana-mana nah gitu yang ya. ejecta itu yang akan kita cari di mana letaknya. Sementara ini dari hasil penelitian awal kami, diameter danaunya sendiri adalah 645. Selama ini kan belum ada yang ukur. Baru perkiraan 500. Kemarin kita ukur diameter, ya diukur benar dengan apa namanya, drone multispace ya kalau nggak salah yang geologi punya. Nah itu diameternya adalah 645. Kemudian crater rim kita belum mengukur kedalaman. Jadi crater rim ya setelah diameter danau itu ada namanya crater rim. Jadi diameter kemungkinan meteornya itu adalah 777 meter. Kemudian ada ejecta rimnya itu dari 777 meter itu adalah 250 meter. Berarti berapa besar itu meteor yang jatuh di situ? Iya. Jadi itu berarti kemungkinan bahwa danau itu terbentuk dari jatuhnya si meteor ya? Dan ini kejadian ini diduga adalah jutaan ribu tahun yang lalu. Jadi kita belum ada nih. Iya benar-benar pasti. Dan dia jatuh di formasi batuan kasai. Formasi batuan kasai itu adalah formasi batuan yang paling muda di Muratara. Jadi dia lebih lunak. Nah, jadi kita mungkin mikirnya itu akan sangat dalam. Karena uniknya Muratara nih Mbak, selain kita punya Danau Rayo yang diduga adalah danau yang dibentuk dari jatuhnya meteor, kita juga punya formasi jura. Apa itu formasi jura? Jadi formasi jura itu batuan yang kalau adanya di lautan itu adalah yang paling terdalam dari laut, yang ketika orang melakukan pengeboran itu mata bor akan patah. Oh ya? Nah, itu adanya di dalam laut kan. Kalau di Muratara adanya di permukaan, dijangkat. Nah, ini adalah satu hal yang membuktikan bahwa kita dulu adalah lautan. Gitu. Kenapa? Makanya Muratara itu punya batu yang merupakan fosil dari terumbu karang, batu aki yang teratai.
Itu Oke, adalah batu betul, terumbu betul, betul karang. sekali. Hmm. Karena Sobat Pesona perlu diketahui juga kalau Kabupaten Muratara juga penghasil batu-batuan juga ya, Iya, yang indah-indah. Wah, keren iya. sekali ini ceritanya. Bun, sudah sampai sejauh mana sih proses apa namanya penelusuran ya Ya, mengenai geosite ini, Bun? kalau kita punya potensi geologi, itu kita harus melakukan proses penetapan geoheritage. Mhm. Nah, proses penetapan geoheritage ini setelah saya diskusi dengan berbagai pakar ahli geologi, kemudian saya juga berjumpa dengan pendiri Rumah Geopark Indonesia, Mhm. kemudian berjumpa juga dengan koordinator survei Mhm. untuk geoheritage. Ini prosesnya lama, Bun. Lama, Mbak ya. Mhm. Mhm. Jadi dari penetapan geosite itu kita harus melakukan berbagai penelitian dulu. Sudah ada 3 universitas yang melakukan penelitian. Yang pertama adalah Unmura, Mhm. Universitas Musirawas, kemudian dilanjutkan dengan ITB, dan saat ini Unsri. Unsri sendiri dengan lebih intens karena jaraknya lebih dekat, tentunya saya akan lebih instan, mereka lebih mudah datang ke Muratara. Aksesnya. Iya. Jadi setelah hasil analisis morfologi, kita lanjutkan dengan analisis laboratorium. Mhm. Nanti hasil analisis laboratorium ini mudah-mudahan Desember bisa keluar. Mhm. Itu nanti analisis laboratorium pertama. Nanti Wah. ada analisis laboratorium kedua lagi di 2025. Jadi ini adalah yang perdana Perdana. dilakukan di Muratara. Ya, Lalu kenapa Bunda terbesit untuk melakukan penelitian ini? ya. Dasarnya apa? Jadi saya 3 tahun nih jadi Kepala Dinas Heeh. Kebudayaan dan Pariwisata. Sangat-sangat tergelitik, Muratara ini punya potensi yang banyak, Mhm. luar biasa. Tetapi untuk menjadi terkenal, dikenal orang, Harus ada sesuatu yang hal ini yang ya. sangat-sangat sulit saya rasakan. Eh, kita kendala kami itu adalah kunjungan saja kalau tidak ada Festival Danau Raya itu mungkin tidak terdongkrak kunjungan kami. Hmm. Jadi saya ingin Muratara terkenal itu dari sisi mana gitu. Betul. Kalau kita ingin membandingkan dengan Bali, Lombok, itu pasti kita sangat jauh. Mhm. Bahkan dengan Lubuk Linggau pun kita jauh karena Lubuk Linggau punya Banyak wisata sekali ya, yang betul. bisa dijangkau dengan mudah. Nah, artinya Muratara ini potensinya besar, aksesibilitasnya rendah, artinya ini adalah wisata minat khusus. Betul. Nah, Tapi dari mana Bunda bisa tahu? Oh, ini ternyata adalah apa namanya hasil dari jatuhnya meteor. Itu ya, apa emang ada sudah penelitian sebelumnya atau bagaimana, Bu? jadi belum. Jadi ceritanya kenapa saya terbesit untuk mengangkat ini, Mhm. pada waktu kami menyusun rencana induk geopark. Jadi ceritanya saya menyusun rencana induk geopark ini karena sebelum saya, Kadis sebelumnya menyusun kajian potensi geopark. Oh, Jadi I saya see. lanjutkan Iya. dengan rencana induk geopark. Nah, Karena bisa wilayah di Danau Raya itu bisa diangkat untuk jadi geowisata ya. Jadi dari hasil penelitian teman-teman ITB itu ada hipotesis mereka yang menggelitik saya bahwa hipotesis ini Danau Raya ini adalah hasil dari tumbukan meteor. Nah, inilah Dari yang situ saya mendasari ya. saya coba angkat. Kenapa tidak kita buktikan? Ini kan hipotesis nih. Betul. Kenapa tidak kita Kita buktikan? Nah, ternyata dari penelitian awal secara morfologi ini terbukti. Karena bentuknya dia punya diameter yang mencerminkan dibandingkan dengan lunar lake yang ada di India. Jadi ini similar. Jadi bentuknya mirip ya? Oh, iya? karena Danau Rayo itu dia punya diameter danau, kemudian ada crater rim, kemudian ada ejecta rim. Iya ya, Sobat Pesona, ini adalah ilmu baru ya buat Iya. kita semua ya. Jadi teman-teman geologi ini menyampaikan bahwa ini mirip dengan lunar lake yang ada di India, pola morfologinya. Nah, dengan dasar ini kami bawa ke konferensi geoheritage di Makassar. Jadi sudah kami publikasi ilmiah di konferensi geoheritage di Makassar. Jadi nanti apa namanya artikelnya ini akan muncul terbit. Bun, ini sudah ada support dari pemerintah kah atau Bunda sudah informasikan ke kementerian kah mengenai ini, Bun? Ya, sudah. Jadi saya sudah menyampaikan ke Menteri langsung.
Jadi Pak Menteri sudah, Pak Sandiaga. ya, Oke. kebetulan waktu beliau datang di Kelana Nusantara, Iya. saya sampaikan dan beliau sangat tertarik. Kemudian beliau juga sudah mengirimkan video taping support terhadap Spaghetti Duo. Wah. Itu dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian dari Badan Geologi sendiri, pada waktu simposium di Makassar, mereka mendukung bahwa ini harus segera ditetapkan jadi geoheritage. Harus sekali Ya. dengan ini Nah, ceritanya dengan itu kami juga memohon bantuan dari Disbudpar Provinsi nih, pastinya. untuk mensupport, karena nanti ketika kita akan mengusulkan Danau Rayo menjadi geoheritage, itu harus pengusulannya melalui gubernur. Tuh, berarti ini perlu dipaparkan ke gubernur juga ya, Bu? Iya. Jadi nanti Geopark Muratara ini, geosite Danau Rayo juga, ini adalah milik Sumsel. Betul dong. Nah, Sobat Iya. Pesona perlu diketahui, di Sumatera Selatan sendiri itu kita belum punya yang namanya wisata atau geopark, dan ini mungkin adalah menjadi geopark perdana di Sumatera Selatan yang mungkin perlu kita dukung ya, Sobat Pesona ya. Iya. Nah, Bun, aduh ini keren banget ya. Sebenarnya jadi Kabupaten Muratara ini bisa mengangkat ini sebagai salah satu destinasi wisata yang mungkin orang luar juga akan sangat tertarik. Karena orang luar lebih tertarik nih dengan hal-hal yang seperti ini ya, Bun ya. Iya. Nah, untuk mengemas ini sendiri kan berarti sekarang prosesnya masih dalam tahap Spaghetti Duo tadi ya. Iya. Validasi programnya ya. Iya. Nah, nanti ke depan nih Bunda maunya seperti apa nanti? Ya. Kalau keinginan kami ya, dalam waktu ini, pola yang sudah ditawarkan oleh Badan Geologi itu adalah dalam waktu paling cepat 3 tahun itu Danau Rayo bisa ditetapkan sebagai geosite, geoheritage, jadi warisan geologi terkemuka. Wah, keren sekali. Iya. Kemudian dengan berbagai indikator-indikator kita akan melakukan tahapan jangka panjangnya adalah penetapan Danau Rayo sebagai geopark. Tentunya kalau Danau Rayo bisa ditetapkan sebagai geopark, tentunya akan terjadi peningkatan kunjungan. Ya, pastinya Nantinya ya. akan ada Perekonomian juga akan meningkat. peningkatan PAD, PDRB, perekonomian masyarakat sekitar tentunya akan lebih meningkat. Itu sih harapan Pasti kita. sekali. Nah, Bunda, selain Bunda sedang mengangkat Danau Rayo sebagai geopark, ya, apalagi nih, mumpung kita bisa promosi dengan kawan-kawan Sobat Pesona di podcast kita di Pesona Sriwijaya, apalagi nih yang bisa menjadi objek yang bisa dikunjungi oleh masyarakat, khususnya Sumatera Selatan dulu ya, nanti baru se-Indonesia kita juga bisa perkenalkan. Iya. Jadi potensi Musyros Utara itu banyak sekali, luar biasa. Ini bisa menjadi satu kesatuan jalur tematik geowisata. Jadi mulai dari jalur tematik geowisata. Iya. Apa aja tuh? Kayaknya seru tuh. Iya. Jalur tematik geowisata. Jadi geowisata terkemukanya adalah Danau Rayo, kemudian ada Kars. Kars itu gua di Napalicin, kemudian ada formasi Jura di Jangkat, kemudian kita punya diduga batu zaman purba itu di Desa Terusan, bentuknya fosil ikan tertua gitu. Ikan gabus, diduga fosil ikan gabus itu di Desa Terusan. Jadi, dan untungnya ini semua yang punya potensi geopark ini sudah menjadi desa wisata. Wah, keren sekali nih Sobat Pesona. Dan juga Sobat Pesona jangan khawatir ya, akses menuju ke Muratara juga udah mulai membaik ya, bisa diakses dari mana saja ya. Gampang. Jadi kalau dari Palembang itu kita bisa naik kereta, bisa naik jalur darat dengan mobil, ya. Bisa kalau yang pengunjung dari luar Jakarta, Sumatera, dari Jakarta bisa langsung ke Bandara Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau menuju Muratara itu hanya 1 jam perjalanan. Wah, keren sekali. Ini terakhir nih Bun, karena Bunda sedang mengerjakan Spaghetti Duo ini. Harapan Bunda untuk Spaghetti Duo dalam pengembangan geowisata ini apa? Tentunya saya membuat program yang
bisa menunjang pencapaian visi misi Kabupaten Musirawas Utara, terutama meningkatkan perekonomian. Karena Muratara ini baru entas dari daerah 3T. Nah, tentunya untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat tidak hanya dari bertani saja, masyarakat sekitar lokasi geowisata juga bisa mendapatkan manfaat secara perekonomian. Wah, keren sekali. Thank you so much Bunda atas kehadirannya di sini. Bunda, kita ada tagline nggak sih untuk kalau Muratara tuh ada tagline nggak? Apa nih tagline-nya? Iya, kalau Muratara tagline-nya adalah Payo Berayau ke Muratara. Oke, Payo Berayau ke Muratara. Iya. Kita akan bikin ini ya, Payo Berayau ke Muratara, Pesona Sriwijaya, Wonderful Indonesia. Danau Rayo Mendunia. Danau Rayo Mendunia. Wah, keren sekali. Kita coba ya. Bunda sebutin itu, aku sebutin Pesona Sriwijaya. Terakhirnya kita Wonderful Indonesia. Ya. Oke. Berarti saya dulu yang ini ya. Iya. Payo Berayau ke Muratara, Danau Rayo Mendunia. Yes. Ya. Oke. Monggo. Iya. Teman-teman sekalian, Payo Berayau ke Muratara, Danau Rayo Mendunia. Pesona Sriwijaya, Wonderful Indonesia. Sobat Pesona, demikianlah pertemuan kita dengan Dr. Marlinda Sari yang merupakan Kepala Dinas Disbudpar Kabupaten Muratara yang saat ini sedang mengembangkan Spaghetti Duo, pengembangan geowisata melalui strategi percepatan validasi geosite Danau Rayo di Kabupaten Musirawas Utara. Kita doakan bersama dan harapan kita semua, semoga ini akan melahirkan geopark pertama di Sumatera Selatan. Tetap bersama dengan kami di Pesona Sriwijaya Podcast dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Podcast Pesona